Jadi apa sih gerak itu? Gerak itu adalah perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi ke kedudukan lain. Nah, karena definisi ini nih ya, karena ada dari suatu kedudukan ke kedudukan yang lain, maka gerak itu harus memiliki acuan. Contohnya penumpang dalam kereta. Contohnya gimana? Yuk kita lihat contohnya ya. Nah, misalnya dalam kereta ya, kalau kita lihat dalam kereta yang sedang bergerak ini, penumpang yang ini nih, misalnya penumpang ini itu tidak bergerak terhadap penumpang ini ya, jaraknya tetap sama. Tapi para penumpang ini pasti bergerak terhadap, misalnya di luar ada apa nih? Di luar ada, oh nih ada gedung, ada sesuatu di sini, ada mobil. Semua penumpang di sini bergerak terhadap si mobil ini, gitu ya, karena dia ikut bergerak bersama kereta. Tapi meja ini dan meja ini nggak bergerak nih. Nah ya, jadi gerak itu harus ada acuannya. Terhadap siapa sih kita melihat si gerak itu, gitu ya? Contoh misalkan kamu lagi naik mobil, misalkan naik mobil online gitu ya, kamu duduk di belakang pak supir. Ya kamu terhadap supir tidak bergerak gitu ya, karena kamu tetap duduk. Kecuali kamu pindah duduknya di belakang kursi penumpang gitu ya. Tapi terhadap jalan, terhadap pohon kamu bergerak. Nah kemudian juga ada yang namanya gerak semu. Gerak semu itu gerak tidak sebenarnya yang ditimbulkan benda yang sedang bergerak. Contoh kalau kita sedang berkendara, seolah-olah pohon itu bergerak ke arah mobil gitu ya, padahal mobil yang bergerak. Atau garis putus-putus di jalan, nah seolah kalau kita sedang naik kendaraan bergerak ke arah kita gitu ya, padahal tidak, kita yang bergerak melewati mereka. Nah kemudian juga ada yang namanya gerak relatif. Nah karena tadi berdasarkan acuan terhadap siapa gitu ya, maka gerak itu memiliki suatu kecepatan atau gerak relatif gitu. Terhadap siapa sih kita melihat benda tersebut gitu ya. Misalnya kamu punya pohon, kamu punya batu gitu ya, kamu punya sepeda, punya mobil. Nah, mobil sedang bergerak ke sini. Nah, si pohon ini diam terhadap si batu gitu ya. Berikut pun si batu diam terhadap pohon. Tapi si mobil ini bergerak terhadap pohon. Nah, si pohon pun seolah-olah bergerak terhadap mobil gitu ya. Nah, itu namanya gerak semu. Oke. Nah, sekarang kita coba contoh soal gerak relatif. Jadi kalau kakak punya tiga buah benda nih, ada benda A, benda B, dan benda C. Ya, maka hitunglah kecepatan relatif A dilihat oleh B gitu ya. Nah, jadi si A ini melihat si B itu gimana gitu ya. Nah, ini si A melihat si B itu bergeraknya seberapa cepat ya. Nah, kalau ketemu soal-soal yang seperti ini, maka kita gampang banget nih. Kecepatan relatif A dilihat oleh B. Maka jawabannya A adalah kecepatannya B atau V-nya B ya, dikurang V-nya si A. Artinya 20 dikurang 10. Nah, ini adalah 10 meter per second. Ya, jadi si A ini kalau melihat B seolah-olah dia bergerak ke kanan 10 meter per second. Gimana kalau si B terhadap si C? Nah, tadi kan belakang kurang depan ya. Terhadap dan dilihat oleh ini sama. Nah, ini jadi jawaban yang B adalah C, V-nya si C dikurang V-nya si B. Nah, jadi berapa nih ya? Oh, ini berarti. Nah, ini satu lagi konsep dalam gerak. Kita mesti menentukan arah. Kalau misalkan ke kanan ini positif, maka ini kiri adalah negatif gitu ya. Jadi ini adalah min 30 dikurang si B, berarti dikurang 20 ya. Artinya adalah min 50 meter per second. Kenapa bisa min 50 sih? Karena si C ini melihat seolah-olah si B dan si C itu si B ini mendekat ke dia cepat banget. Padahal si B kecepatan 20 ya. Ternyata si C juga bergerak. Makanya seolah-olah kecepatannya tambah cepat. Nah, bagaimana kan si C dilihat oleh si A? Nah, berarti sama nih ya. Berarti untuk jawabannya C tinggal VC dikurang VA. Berarti berapa nih? Min 30 dikurang 10. Nah, min 40 meter per second. Nah, gerak relatif seperti itu. Gampang ya, nggak terlalu sulit. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Jadi apa sih bedanya perpindahan dan jarak gitu ya? Nah, perpindahan itu adalah perubahan posisi akhir. Jadi perubahan posisi doang ya, terhadap posisi awalnya. Kalau jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik. Nah, kalau kecepatan adalah seberapa cepat sebuah benda berpindah. Nanti kakak akan kasih tahu nih bagaimana sih cara menghafal rumusnya gitu ya. Kalau kelajuan adalah seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasan. Nah, ini kakak contohin satu lintasan. Jadi misalkan ada siapa ya, ada Ijuk. Nah, ada Ijuk bergerak dari sini. Wah, dia dari A dia ke B, ke C, ke D, ke E, ke F, ke G gitu ya. Misalkan nih 10 meter, misalkan 30, misalkan nih berapa 15, ini misalkan 10, ini misalkan berapa 20, ini misalkan berapa nih 50,
Di sini misalkan berapa ya, 10 gitu. Jangan 20, 15 ya. Nah, si Jup ini dia bergerak ya dari A ke B ke C ke D ke E ke F ke G. Maka kita bisa bilang kalau perpindahan dia, perpindahan Jup itu hanya 15 meter ke bawah, ke selatan gitu, ke bawah. Kok bisa sih Kak 15 meter? Iya, karena kalau perpindahan dia cuma melihat, oh awalnya Ijup di A, akhirnya di B. Oh, dia cuma pindah 15 ya. Nah, beda kalau kita bicara tentang kecepatan. Jarak. Ya, jaraknya berapa sih? Jarak yang Ijup. Nah, jarak yang ditempuh oleh Ijup adalah semua yang dia ikuti nih. Oh, ini berarti dia jalan 10 meter, dia berarti jalan 30 meter gitu ya. Nah, tambahin terus nih. Tambah 15, tambah 10 meter, ditambah 20 meter, ditambah 50 meter. Jadi tambah-tambah terus. Nah, itu adalah jarak. Jadi dia lewat manapun gitu. Artinya kalau kakak punya lapangan sepak bola misalnya ya. Nah, kakak punya lapangan sepak bola nih. Ini 50 kali 100 meter misalnya. Kakak bergerak dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D. Kakak balik lagi ke titik A. Berarti perpindahannya itu adalah 0. Kok bisa 0 Kak? Karena nggak pindah dari A balik lagi ke A gitu ya. Tapi jarak yang ditempuh, nah tinggal tambahin semua. Berarti ini 100 tambah 50 tambah 100 tambah 50 gitu ya. Jadi perpindahannya kalau dia putar situ ya udah. Bagaimana kalau dia putarnya berkali-kali? Ya sama aja ya. Misalnya dia putar berkali-kali nih. Nah, dia putar nih dari A, dia putar sekali, 2 kali, 3 kali, terus balik lagi ke A, tetap perpindahan adalah 0 ya. Jadi gitu ya bedanya perpindahan dan jarak. Nah, ini sedikit ringkasannya. Jadi kalau perpindahan itu memiliki besar dan arah gitu ya. Karena tadi kakak bilang di sini perpindahannya ke bawah gitu. Ini perlu dinyatakan nih. Dia pindah kemana? Pindah ke atas, ke bawah, kiri, kanan gitu ya. Nah, kalau jarak hanya besar saja, dia tidak punya arah. Jadi yang penting berapa meter aja ya. Nah, nih cara menghafal rumusnya adalah seperti ini. Oke. Kalau kita lihat kecepatan dia mengandung huruf P ya, maka rumusnya pasti perpindahan dibagi waktu ya. Kalau kelajuan, nah ini ada huruf J-nya ya, maka dia pasti jarak dibagi waktu. Oke, jadi ngafalin gampang gitu. Kalau percepatan perpindahan bagi waktu, kalau kelajuan karena ada J jarak bagi waktu ya. Jadi sama aja nih, kalau perpindahan punya besar dan arah, maka kecepatan punya besar dan arah juga. Oke, kita coba contoh-contoh soalnya ya. Nah, ini contoh soal pertama. Dorita bersepeda dari ke selatan 42 meter, ke barat 16 meter, ke utara 30 meter dalam waktu 20 detik. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kita akan gambar dulu nih. Nah, kita akan gambar dulu pergerakan dari si Dorita. Dia bilang ke selatan 42 meter. Maka misalkan dia start dari titik sini, dia ke selatan 42 meter gitu ya. Ke barat, nah mungkin kalau adik lupa, nah ini utara, ini barat, ini timur, ini selatan gitu ya. Dia ke barat 16 meter. Oh, berarti dari sini dia pindah ke sini. Nah, ini 16 meter ya. Ke utara lagi 30 meter. Nah, utara lagi 30 meter. Nah, 30 meter. Jadi dia startnya di sini ya, finishnya di sini. Nah, sekarang ditanya adalah jaraknya berapa nih gitu ya. Jaraknya berarti gampang, tinggal kita jumlahin aja ya. Berarti ini 42 ditambah 16 ditambah 30, berarti berapa nih? 58 tambah 30 berarti 88 meter. Nah, perpindahannya gimana? Nah, ingat perpindahan itu hanya perubahan dari start ke finish, berarti di sini nih. Nah, ini berapa nih perpindahannya nih? Wah, ini nggak ada yang saya tahu Kak. Wah, ini miring. Wah, bisa jadi segitiga. Kita bikin segitiga. Oke ya, ini 16. Nah, ini kakak coret dulu. Berarti kalau semuanya adalah 42, di sini 30, maka di sini 12. Maka kita punya segitiga yang harus kita cari Pitagorasnya. Ini 16, ini 12, ini siku-siku, ini berapa?
Kalau depan siku-siku. Nah, ini karena kalau belok ke barat dari utara ya pasti siku-siku gitu ya. Maka di sini juga siku-siku. Berapa nih? Kita kuraskan, berarti akar dari 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ini berarti akar dari 256 tambah 144. Nah, ini berarti akar dari 400 hasilnya 20. Nah, berarti perpindahan dia ini adalah 20 ya. Nah, berarti sekarang gimana dengan kelajuan dan kecepatan? Nah, kelajuan. Nah, ingat J, maka ini pasti jarak ya dibagi waktu ya. Jarak itu berapa nih? Oh, 88. Waktunya berapa? 20 detik. Nah, dibagi 20 gitu ya. Maka ini 4,4 meter per second. Nah, gimana dengan kecepatannya gitu ya. Kita hitung kecepatannya ya. Kecepatan. Nah, kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu ya. Perpindahan adalah 20 dibagi 20. Nah, berarti 1 meter per second ya. Ini kalau kita lihat di sini mirip-mirip ya. Kecepatan sama kelajuan itu mirip. Nah, jadi gimana sih bedanya apa sih gitu nanti kalau kita dirumus-rumus gitu ya. Kalau jarak biasa disimbolkan dengan S. Nah, kalau perpindahan itu biasa disimbolkan dengan X besar ya, X besar. Kalau kelajuan bisa disimbolkan dengan V kecil. Kalau kecepatan bisa dengan V besar ya. Nah, bedanya itu. Atau V tapi ada atasnya ada topinya karena dia vektor. Nah, ini soal berikutnya. Nah, ini Fania menempuh lintasan dari A ke B ke C ke D. Dari A ke B ke C dan ke D. A ke B ke C, kemudian dia ke D. Itu ya. Berapa sih kelajuannya dia? Ya, pasti pertanyaannya sama ya. Berapa kecepatannya dia? Berarti kalau kecepatan ditanya adalah kita nggak usah pusing-pusing ya, ini berapa ya, harus kita hitung ininya, nggak harus gitu, karena yang tanya adalah berapa kecepatannya dia. Maka kalau kecepatan karena dia P, maka ini adalah perpindahan dibagi dengan waktu gitu ya. Nah, berarti perpindahannya hanya dari sini sampai sini. Sampai sini. Berarti sama nih, kita bikin segitiga lagi. Oke, kita tinggal cari nih. Oh, ini berarti 20. Ini 52 dikurang 37 berapa ya? 15 ya. 15. Nah, maka kita mencari si AD-nya nih. Berapakah AD? Nah, pakai Pitagoras, akar 20 kuadrat tambah 15 kuadrat. Ini berarti akar dari 400 tambah 225 atau sama dengan akar 625. Nah, ini berarti 25. Maka ini artinya adalah 25 meter. Ya. Nah, berarti berapa nih kecepatannya? Tinggal berarti 25 meter dibagi 3 menit. Nah, ini mesti hati-hati, harus kita ubah menjadi detik. 3 dikali 1. Oke ya. Coret 5, 12. Nah, ini adalah 5 per 36 meter per second. Nggak apa-apa dalam bentuk seperti ini. Nah, kita coba lagi. Nah, Edi berlari dalam sebuah lingkaran berbentuk sebuah lintasan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 20. Nah, ia menempuh 3,5 putaran dalam waktu setengah menit. Nah, ini berarti dia punya lingkaran, punya lintasan berbentuk lingkaran, ya. Anggap dia mulai dari satu titik. Misalnya dia mulai dari titik ini, dan titik A, ya. Dia berputar berapa? 3,5. Berarti 1, 2, 3,5. Nah, berarti sama sampai titik B ya. Nah, ini berarti adalah diameter. Berapakah kelajuan dan kecepatannya? Kalau kecepatannya gampang nih. Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu ya. Nah, perpindahannya kan cuma dari A ke B. Ya, berarti ini jari-jari 21, maka ini pasti 21 total adalah 42 dibagi setengah menit 30 detik gitu ya. Berapa nih? 1,4 meter per second.
Nah, gimana dengan kelajuannya? Nah, ini agak sulit nih. Kelajuan. Maka ini adalah jarak bagi waktu. Jaraknya berapa? Oh, dia 3,5 putaran. Jadi kalau jaraknya kita tidak bisa A ke B, tapi harus jumlah putaran atau lintasannya berapa. Gimana cara hitungnya? Oh, berarti ini pakai keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah 22/7 dikali diameter gitu ya. Tapi 3,5 putaran, berarti dikali 7/2, 3,5. Nah, ini bisa kita coret. Ini bisa kita coret jadi 11, maka tinggal 11 dikali diameter 42. Nah, berapa nih ya? 42 kali 42 itu 462. Oke. Tinggal kita masuk di sini deh. 462 dibagi dengan waktunya. Tadi berapa tuh? 30 detik. Gitu ya. Berapa nih? 462 dibagi 3. 1, 3, 16, 5, 15, 1, 2, 4. 154. 15,4. Nah, berarti ini cepat sekali nih dia berlarinya. 3,5 putaran hanya dalam waktu setengah menit. Gimana kalau 3/4? Ya sama aja, kita bikin lingkaran dulu. Nah, jadi kalau gini kita bikin lintasan dulu ya, sama kayak tadi soal yang ini kakak bikin lintasannya dulu kalau nggak ada. Kalau soal yang ini sudah ada lintasannya, jadi gampang. Soal ini belum ada, kita bikin dulu lintasannya. 3/4 putaran. Misal kita angkat mulai dari titik sini, titik A gitu ya. 3/4 putaran berarti cuma sampai sini doang. C sampai C gitu ya. Nah, ini kalau 3/4 maka ini bisa dibagi 4 nih. Nah, ini situ ya. Berguna nih, kenapa berguna? Nanti kita lihat ya. Ini 21 meter, ini 21 meter. Oke, dalam waktu 20 detik. Berarti ini waktunya 20 detik. Berapakah kelajuan dan kecepatannya? Yuk, kita coba ya. Kelajuan dulu atau kecepatan dulu ya. Kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu, gitu ya. Perpindahannya adalah dari A ke C, begini nih. Wah, siku-siku dong, segitiga dong. Kita mesti Pitagoras nih. Berarti ini adalah AC. Kita cari akar dari 21 kuadrat ditambah 21 kuadrat, gitu ya. Nah, ini sebenarnya jadi akar dari 2 dikali 21 kuadrat. Boleh ya, kan ditambah ya. Yang bisa keluar adalah ini. Nah, ini jadi 21 akar 2. Nah, berarti perpindahannya adalah 21 akar 2 dibagi dengan waktunya 20 detik. Gitu ya. Berarti ini nah ini biarin aja nih sebenarnya dalam bentuk seperti juga nggak apa-apa. Kalau dihitung agak sedikit ribet karena ada akar-akarnya gitu ya. Kalau mau dihitung boleh, nanti hasilnya akan menjadi berapa nih ya? 2,1 bagi 2 berarti 1,05 akar 2 meter per second. Tapi sampai sini sih kakak sudah oke. Nah, sekarang tinggal kelajuannya. Gimana kelajuannya? Kelajuannya adalah jarak dari sini ke sini ya. Tapi hanya 3/4. Kalau tadi kan 3,5. 1, 2, 3,5 gitu ya. Kalau ini hanya 3/4. Nah, oke, sekarang kita hitung nih 3/4. Berarti tetap sama pakai keliling lingkaran. Berarti jaraknya, nah ini kita hitung jaraknya dulu. Nah, 3/4 dikali 22/7 atau pi dikali diameternya, oke ya. Berarti ini 3/4 dikali 22/7 dikali berapa diameternya? 42. Nah, ini saya coret jadi 21. Ini jadi 2, dicoret juga jadi 11. Ada lagi bisa coret? Nggak ada ya. Nanti tinggal kita hitung nih, 3 kali 11 kali 21. Nah, ini masih saya coret nih, 7 bisa kita coret jadi 3 ya. Nah, jadi tinggal 3 dikali 11 dikali 3 berapa tuh? 9 dikali 11 berarti 99. Maka kelajuannya, kelajuannya adalah jarak dibagi waktu ya, berarti 99 dibagi berapa tadi? 20 detik. Berarti 9,9 dibagi itu berarti 4,95 ya meter per second gitu. Jadi gampang ya sebenarnya. Jadi kalau perpindahan itu adalah kita hanya menghitung titik awal ke titik akhir gitu ya, titik awal ke titik akhir. Kalau jarak kita hitung lintasannya. Kalau kecepatan gampang hafalin ya, P berarti perpindahan dibagi waktu, kelajuan adalah J, nah berarti jarak dibagi waktu. Jadi supaya nggak balik-balik cara menghafalnya seperti itu.